Ternyata dirubah TB, pasien jadi malah merendahkan, bukan TBC, ini Ya. TB. Jadi banyak Serba yang salah. serba salah, banyak yang berhenti berobat, benar-benar tidak terinfeksi, terinfeksi tidak sakit, terinfeksi dan sakit. Nah, terinfeksi dan sakit itu yang berpotensi menularkan ke orang lain lagi. Mungkin hanya batuk, kan saya ngerokok, jadi mungkin biasalah kalau habis ngerokok tuh batuk. Padahal ternyata rokok dan TBC. Bisa jadi lebih besar kalau dia sudah ada kerusakan parunya. Karena bekas TBC itu kalau sudah terlambat diobatin, dia sembuh, tetapi meninggalkan bekas. Bekasnya itu faktor resiko lagi. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Hati-hati nih ya pemirsa, kalau Anda atau mungkin Anda tahu orang-orang di sekitar Anda, entah keluarga Anda atau teman Anda atau tetangga Anda, warga di sekitar lingkungan Anda, itu kayaknya batuknya nggak selesai-selesai, udah berminggu-minggu, udah berbulan-bulan. Nah, hati-hati, siapa tahu mereka mengalami yang namanya TB paru. Aduh, apa itu TB paru? Kalau selama ini mungkin kenalnya TBC gitu ya kalau yang batuk-batuk. Nah, ini beda atau sama nih antara TBC atau TB paru yang mungkin selama ini kita kenalnya TBC seperti itu ya. Nah, gimana sih cara mengatasi TB paru? Gejalanya seperti apa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan paru-paru kita nih. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Rita Hairani SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Assalamualaikum Dokter Rani, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah. Udah berapa ribu purnama ya Dok? Gak ngobrol langsung di studio ya Dok ya. Oke, hari ini kita akan membahas TB paru Dok. Sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar paru ya. Yang pertama, nah ini dia, hanya perokok yang berisiko alami gangguan paru. Selama ini mungkin kita kenal, wah ini kalau hubungan sama paru ini sebagian besar pasti penyebabnya rokok nih gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah hanya perokok yang akan mengalami gangguan kesehatan di parunya atau bisa jadi yang lain juga? Pun perokok kita ada dua ya Dok ya, mesti perokok aktif dan perokok pasif itu gimana tuh Dok? Yang jelas gini, perokok mempunyai resiko lebih besar untuk terkena infeksi paru. Tapi bukan pasti kalau perokok pasti paru, ya jelas infeksinya lebih besar faktor resikonya. Tapi bukan perokok juga mempunyai faktor resiko. Kenapa ya? Untuk beberapa penyakit, jadi penyakit paru itu bukan hanya penyakit paru akibat rokok. Kalau penyakit paru akibat rokok tentu perokok aktif lebih besar. Dan itu akan berjalan resikonya lebih banyak batang rokok yang dihisap, lebih lama merokoknya, faktor risikonya akan lebih besar. Jadi ada beberapa penyakit paru, ada yang berkaitan, ada yang tidak berkaitan. Biasanya kalau yang, oke kan berarti jawabannya adalah perokok punya risiko lebih besar mengalami gangguan di kesehatan parunya. Tapi bukan berarti orang yang sakit paru hanya datang dari perokok, bisa jadi non perokok. Biasanya selain perokok yang paling banyak karena apa itu Dok? Kalau yang perokok itu penyakit paru akibat rokok. Kalau bahasa Indonesia kita sebut PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Tapi kalau penyakit infeksi lain, contoh pneumonia, TBC yang nanti akan dibahas itu tidak berhubungan langsung apakah pasien itu merokok atau tidak. Gitu. Jadi memang ada penyakit paru akibat rokok ada. Oke. Jadi spesifik yang, ini penyakit paru dan penyebabnya karena rokok emang ada? Emang ada, tapi bukan semuanya. Bukan semua penyakit paru berasal dari rokok gitu. Betul. Ya. Oke, nah sekarang tuh masalah rokok tuh Dok. Jadi sekarang banyak ya, sebenarnya ini nggak habis nih 1 jam kalau ngebahas rokok gitu ya, tapi nggak apa, kita persingkat. Rokok itu kan ada rokok aktif sama perokok pasif. Nah itu katanya kok malah lebih bahaya perokok pasifnya gitu ketimbang perokok aktifnya yang kita ngomongin risiko terkena gangguan di parunya tuh Dok. Ya, kalau perokok pasif itu kan dia menghirup asap rokok dan menghirup yang bara api, yang side stream kita bilang. Jadi bara api terbang itu kena sekeliling kan yang merokok hanya menghirup saja, yang di luarnya kan terhirup oleh orang di sekitarnya. Tetapi kan kalau perokok pasif kan kita tidak selalu mesti gini, si perokok aktif tadi ya menghirup katakanlah 1 bungkus, kan nggak selalu si perokok pasif itu mendampingi terus. Jadi kan dia mempunyai risiko kalau di sekitarnya memang banyak perokok. Gitu. Tapi tetap perokok pasif juga, perokok aktif juga itu akan risiko lebih besar tadi berkaitan dengan banyak dan lama. Gitu.
Sama Oh. juga kalau yang pasif, ya di sekitarnya merokok ya dia menghirup lebih banyak, lebih Hmm. lama juga. Jadi sama juga gitu. Oke, itu kan biasanya ya Dok ya, itu kayak suami ngerokok, istrinya kan kadang-kadang di sampingnya gitu kan sering ngobrol, ambil ngasuh anak lagi Dok, lagi bayi gitu kan. Itu berarti masuk kategori pasif dong si istri sama anaknya, meskipun kayak ya nggak 24 jam juga di samping suaminya, tapi tetap ada risiko dong. Kalau suaminya sambil merokok ya. Heeh, Tapi kalau suaminya merokok di luar, mhm, bau rokoknya nempel nih di heeh. rambut, di baju, itu namanya bukan perokok pasif, third hand smoker, perokok ketiga. Oh Karena ada istilah perempuan lagi, ketiga. karena dia tidak menghirup asap rokok, tetapi bekas rokok yang menempel. Eee, Third hand smoker kita bilang. itu ada Itu apa lebih ringan konsekuensinya? lagi sih, lebih ringan. Tapi maksudnya efek dari rokok nggak berhenti hanya pada saat dia merokok aktif saja. Oh, Tetapi ketika bau rokoknya menempel, misalnya anaknya alergi, begitu cium ayahnya kena rambutnya bau rokok, anaknya bisa batuk-batuk, itu bisa juga. Jadi ada perokok aktif, perokok pasif, ada yang third hand smoker atau perokok yang ketiga. ya ampun kita baru tahu loh ada perokok Iya, ketiga betul. gitu ya. Ya ampun, jadi ini harus waspada ya, maksudnya kayak ya memang risikonya lebih kecil tapi bukan berarti leyeh-leyeh nggak apa-apa lah, namanya juga perokok ketiga risikonya lebih kecil, enggak juga seperti itu ya. Nah selain perokok aktif, pasif dan perokok ketiga, sekarang kan jenis rokok banyak tuh Dok ya, dari yang konvensional gitu ya. Sekarang terus kemudian ada yang sampai sekarang mungkin yang terbaru katanya uap gitu, yang kayak smokeless gitu. Nah itu gimana dong? Maksudnya ada nggak sih tetap efek ke parunya? Kalau ngomong rokok kan ada zat aktifnya. Nah, Ya, nikotin itu kan iya. tetap ada. Memang rokok konvensional selain nikotin banyak lagi zat kimia lainnya. Mhm. Kalau rokok yang elektrik misalnya, nikotinnya tetap ada. Tetapi zat berbahaya memang lebih sedikit dibanding rokok konvensional. Mhm. Tapi kalau kita ngomong akibat nikotin tetap aja ada. Gitu ya. Tapi Oke. tetap dengan zat-zat yang lainnya jauh lebih banyak pada rokok konvensional. Nah itu dia ya. Oke Dok, kita lanjut ya. Yang kedua, sebagian besar gangguan paru itu katanya di awal-awal itu nggak bergejala. Betul nggak sih Dok? Ya, jadi gini, paru kita besar loh Mas Raden. Oh iya ya? Besar banget gitu ya. Jadi ketika ada sedikit saja yang terkena, bagian paru yang lain kayak mengcover. Oh. Jadi yang dirasakan tuh bukan hal langsung batuk, mungkin gak enak badan. Kok capek-capek ya? Kok Hmm. misalnya Mas Raden biasa olahraga, nih jangan Mas Raden lah, orang lain lah. Iya iya iya. Misalnya, Sehat. iya, sehat. Dia biasa lari katakanlah 30 menit. Ini baru 20 menit kok capek ya? Jadi sudah mulai ada perubahan, bukan nggak selalu harus batuk, sesak gitu. Tapi mungkin dia rasa ini nggak khas, mungkin kecapean, kurang tidur, jadi tidak awas. Bahkan sebagian besar orang yang tidak ada gejala ketangkapnya pada saat medical check up. Jadi bukan dalam kondisi yang sakit ya. Medical check up kan setiap tahun. Betul. Gak ada gejala sama sekali nih. Begitu di ronsen, sudah ada TBC, tapi baru sedikit dan belum bergejala. Jadi ketangkapnya justru dengan ronsen, contohnya begitu. Oh iya, berarti kayak apa ya Dok, kayak agak nyaru gitu Iya, ya? karena baru sedikit yang terkena, baru bagian paru sedikit yang terkena. Jadi belum terasa akibatnya. Ketika dia meluas, baru gejalanya datang karena sudah menimbulkan kerusakan. Jadi sudah mulai tadi ada batuk, ada sesak, ada nyeri dada gitu. Itu biasanya kayak kalau pakai persentase gitu Dok, itu kayak kalau di awal-awal mungkin kayak 5%, 10% nggak kerasa. Tapi udah mulai kerasa itu kira-kira udah berapa? 50% kah atau? Jadi gejalanya akan berjalan terus. Kalau dari awal gejala 2 minggu pertama nggak ada. Begitu sudah lewat dari 2 minggu kemudian penyakit bertambah luas, itu baru akan bergejala. Jadi kita dalam penyakit memang ada fase-fase kayak window period nih. Window period tuh kayak memang belum atau bilangnya subklinis. Jadi belum ada klinisnya, belum ada gejala, nanti baru gejala klinis. Dan gejala klinis itu akan memberat sepanjang keluhannya dan kerusakan parunya juga makin melebar. Nah masalahnya itu akan terjadi perburukan karena orangnya nggak ngeh kalau ada itu gitu ya Dok ya gejalanya ya. Betul. Oke. Jadi memang penting untuk tahu kondisi diri dan sering-sering check up ya Dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Udara dingin katanya bisa menyebabkan paru-paru basah. Ini sebenarnya bukan hanya udara dingin ya kalau kita ngomong paru-paru basah ya Dok ya. Ada udara dingin, ada tidur pakai kipas angin, ada mandi malam, ada naik motor nggak pakai jaket, lah banyak dong. Itu kayak, itu urusannya sama paru-paru basah gimana sih Dok? Kalau kita ngomong paru-paru basah itu memang parunya basah. Tetapi beda gini, ada paru-paru basah itu kita sebut bahasa kedokterannya pneumonia. Pneumonia. Jadi kantung udara yang kecil yang
sebagian besar dalam paru itu terisi air gitu. Tapi airnya itu bukan air beneran, airnya itu diproduksi karena si bakteri merusak jaringan parunya sehingga akan menimbulkan cairan, tapi cairannya bukan air biasa, kita sebutnya eksudat. Itu akan menghambat masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah. Kalau belajar biologi ya zaman dulu sekolah dulu ya. Jadi oksigennya nggak bisa masuk, bertukar dengan CO2, pasiennya sesak. Itu betul, paru-paru basah itu betul pneumonia. Tapi ada lagi penyakit lain, ada air di selaput paru. Orang taunya gini, saya pernah dok disuntik, disedot, ada cairan, itu bukan paru-paru basah. Airnya ada di luar paru. Jadi itu yang orang salah persepsi gitu. Luas sih kalau kita ngomongnya, betul, tidak selalu paru-paru basah itu. Tadi mungkin kalau udara dingin, seringkali justru asma. Asma itu picunya alergi dari udara dingin. Jadi dia memicu alergi. Walaupun bukan hanya udara dingin ya, tetapi seringnya udara dingin yang kotor. Contoh nih, pasien asma di Jakarta musim hujan, batuk-batuk, ketika dia pindah keluar kota yang bersih, nggak ada batuk. Yang dingin nggak ada? Yang dingin, tetapi udaranya bersih. Jadi mungkin bukan karena dingin, karena debunya, karena kelembapan yang tinggi gitu. Jadi multifaktor kalau ngomongin soal penyebab penyakit paru, bukan cuma udara dingin. Oke. Jadi selama ini mungkin kita nggak bisa nyalahin orang di kota atau tempat yang dingin, atau orang pakai AC terus dingin. Mungkin AC udah nggak dicuci berapa tahun. Ya mungkin karena debu, karena kotornya itu. Gitu, iya betul. Jadi bukan karena dinginnya sebenarnya, tapi karena faktor-faktor yang lain, kotornya dan lain sebagainya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Susah napas dan mengi itu pasti alami gangguan di paru. Nah susah napas lah, mengi, gitu ya. Itu pasti ada masalah di parunya atau mungkin ada faktor yang lain dok? Mengi sebagian besar betul karena kelainan paru, sebagian besar. Tetapi kelainan jantung pun mengi. Oh iya? Iya, kelainan jantung pun mengi. Oh baru tahu loh dok. Baru tahu. Ya kirain di paru ya? Iya, jadi sebagian besar karena paru betul. Karena saluran nafasnya itu jadi sempit. Kenapa jadi sempit? Biasanya karena banyak dahak. Banyak dahak di dalam, terus bengkak. Jadi saluran nafasnya sempit ketika udara mau lewat. Jadi kayak kalau bahasa gampangnya kayak turbulence. Melewati yang sempit dia berbunyi. Betul. Itu pada pasien asma atau PPOK yang tadi akibat rokok. Tetapi penyakit jantung pun bisa mengi. Kenapa mengi? Karena jantungnya betul berisi air. Ini beda lagi dengan tadi paru-paru basah. Ketika jantung tidak mampu memompa darah, dia aliran darahnya masuk ke dalam paru. Jadi balik ke dalam paru. Di paru itu betul ada air juga. Jadi bikin saluran udara sempit tapi dari luar. Itu mengi juga. Jadi ketika mengi ya silakan nanti diperiksa ke dokter. Biasanya memang penyakit jantung untuk usia-usia 50 tahun ke atas, bukan yang usia muda. Jadi kalau usia lanjut datang pertama kali dia ada suara mengi, dokter akan mikir ini jantung atau paru. Gitu. Jadi tidak selalu karena paru. Orang jadi pikirannya kalau mengi itu pasti paru ya. Ya sebagian besar iya, sebagian tapi besar ada juga yang kasusnya gara-gara jantung ya. Iya. Wow, terima kasih loh dok. Ini sudah ada informasi baru ya, ilmu baru ya. Oke, kita yang terakhir. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk membersihkan paru dok. Sekarang tuh banyak banget ya. Entah katanya detox paru, minum inilah, itu makan itu dan lain sebagainya deh gitu ya. Itu untuk membersihkan paru. Atau mungkin orang bilangnya kayak yang paling gampang, orang stop ngerokok deh itu bisa bersihin paru gitu ya. Tapi ada juga yang bilang kayak, iya sih berhenti ngerokok tapi paru nggak akan bisa sebersih dulu sebelum merokok. Aduh jadi bingung orang mau quit smoking atau enggak nih gitu ya. Nah tidak ada yang bisa dilakukan untuk membersihkan paru, betul atau enggak sih? Kalau istilah bersih ya memang tidak ada. Istilah bersih. Karena ketika seorang merokok itu gampangnya tuh asap rokoknya akan tetap tertimbun dalam paru. Tetapi ketika dia berhenti artinya tidak bertambah. Sudah stop di situ. Kalau misalnya ada suplemen-suplemen itu sifatnya memang antioksidan. Jadi antioksidan apa sih dok? Dia mengikat nanti oksidan bebas, radikal bebas. Dia ikat supaya nggak jadi penyakit. Itu benar. Tapi itu berlaku bukan cuma di paru sebenarnya. Jadi misalnya kalau makan minum tertentu kita banyak makan buah aja deh yang tinggi akan vitamin C itu antioksidan. Dia bisa melindungi paru dalam tanda kutip ya karena semuanya juga akan dilindungi. Saluran cerna juga, saluran nafas juga. Jadi tidak ada yang khusus untuk paru dalam tanda membersihkan tadi. Nah, gitu. Berarti kalau tidak ada yang bisa membersihkan, kan tadi dokter ini sebut kalau orang misal stop merokok gitu ya. Emang tidak ada asupan lagi, maksudnya
ke dalam si paru, tapi ada yang mengendap. Nah, yang mengendap itu tidak akan mungkin bisa bersih atau berkurang. Tidak akan berkurang atau tidak akan bersih, tetapi gini, ibaratnya ketika paru sudah terkena karena asap rokok, yang kita pertahankan sebenarnya fungsinya, fungsi pernafasannya. Itu memang ada enzim-enzim tertentu yang bisa diberikan pada pasien seperti itu, tapi bukan dalam arti jadi bersih, jadi seperti semula, enggak. Dia tadi sifatnya antioksidan saja, supaya tidak mudah terkena infeksi. Tuh catat ya pemirsa. Tapi bukan berarti jadi, kok jadi kayak nggak ada gunanya berhenti, tetap ada gunanya berhenti. Kan biar nggak numpuknya semakin banyak Ya, biar gitu tidak ya. bertambah Nah, lagi. itu ya, semoga ada yang tercerahkan dan mendapat inspirasi pagi hari ini dari Dokter Ani ya. Oke, terima kasih Dok. Nanti Ya. kita lanjut ngomongin TB paru ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini tepat tangani TB paru. TB paru apa sih gitu ya? Mungkin selama ini ada hubungannya kalau ngomongin paru gitu ya, itu salah satu penyakit yang populer adalah TBC. Nah, kita mau bahas nih ya. Hari ini TB paru itu apakah sama dengan TBC atau enggak? Ini hanya masalah terminologi aja ya, masalah istilah. Nanti kita bahas. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dokter Rani, kita lanjut lagi. TB paru. Dok, ini kan selama ini kita nggak tahu ya, ini mungkin pemirsa juga pasti banyak bertanya. Ada beda atau sama sih antara TB paru sama TBC? Kan selama ini kita kenal TBC juga masalahnya ada di paru kan gitu ya. Terus kemudian sekarang ada istilahnya TB paru lagi ini. Mungkin orang lagi googling lagi ya, googling gitu ya. Ini kayak ini TB paru, ini TBC. Sama beda atau gimana sih? Nah, kita sebelum ngomongin TB parunya ya, kita TB secara umum dulu, Dok. TB itu apa sebenarnya? Ya. TB atau TBC itu kan asal katanya dari tuberkulosis. Tuberkulosis. Oke. Tuberkulosis itu penyebab penyakitnya. Jadi bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nama lengkap si Mycobacterium panggilnya TB. Nama lengkap. Kayak orang Bandung ya gitu ya. Oke. Itu asal katanya dari situ. Jadi infeksi apapun yang penyebabnya Mycobacterium tuberculosis kita sebut TB. TB dengan TBC beda apa enggak? Dulu istilahnya TBC. Oke. TBC itu memang istilah dari zaman Belanda katanya kita sebutnya TBC. Iya. Terus kenapa jadi TB? Nah, TBC itu ada stigma. Orang kalau kena TBC kan stigmanya jadi kayak, jangan deket-deket dan gitu-gitu ya. Katanya ini agak Ya berat sih pokoknya ngomongnya gitu gitulah ya. ya. Nah, Gitu, stigma Dok. itu kan akan memberatkan si pasien. Akhirnya kita ganti jadi TB supaya ketika TB si pasien tidak merasa dikucilkan, jadi nggak punya teman gitu ya. Ternyata dirubah TB, pasien jadi malah merendahkan. Bukan TBC, ini TB. Ya. Jadi banyak Serba yang salah. serba salah, banyak yang berhenti berobat. Kan bukan TBC, cuma TB doang. Merasa sudah sembuh, ini bukan penyakit gawat. Makanya Indonesia naik lagi Oh gitu dong. peringkatnya. Dari tadinya udah 3 besar, 5 besar, sekarang 2 besar. Peringkat kedua sedunia. TB paru. TBC aja ya. TBC. Bukan TBC paru, TBC aja. Artinya kan bisa TBC, nanti kita bahas. Uh. Jadi dibalikin lagi supaya aware. Ini bukan masalah ringan nih, bukan masalah yang dianggap angin lalu, ini harus serius. Jadi kita sekarang naikkan lagi TBC itu supaya jadi kesannya pasien tidak merasa ini cuma gitu ya. Seperti itu. Jadi sama. Oh sekarang lagi ada gerakan ya untuk Ya. kembali menggunakan Eliminasi istilah yang TB lama. nanti 2030 harusnya sudah eliminasi. Waduh tinggal 6 tahun lagi Nah dong. itu dia. Itu sih seperti itu ceritanya. Jadi sekarang istilahnya memang balik lagi ke TBC. Oh baru tahu loh gitu kan ya. Jadi sekarang demi Indonesia bebas TBC itu ya tahun 2030 itu ya. Maunya seperti Tapi memang gimana dong, kayak soalnya kalau awareness itu gimana ya, kadang-kadang orang jadi menggampangkan ya, padahal kita ingin mengubah stigma masyarakat tapi akhirnya malah disambut
tidak baik ya. Orang jadi agak tidak disiplin. Karena mungkin dulu kalau ngomongin TBC kan harus benar yang komit gitu ya dok ya. Untuk kayak 6 bulan, kalau enggak nanti 9 bulan loh dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sekarang berarti kalau TB itu kondisinya seperti itu, sekarang berarti ada beberapa jenis dong dari TB itu sendiri. Nah, yang terkenal TB paru atau TBC paru yang terkenal. Kenapa? Karena masuknya memang dari pernafasan. Atau kasusnya paling banyak atau enggak? Paling banyak dan paling mudah. Jadi ketika orang sakit TBC nih, TBC dan TBC yang menularkan sebagian besarnya TBC paru atau saluran nafas. Dia batuk nih, terhirup sama orang lain, masuknya dari situ. Masuknya dari pernafasan. Semudah itu. Semudah itu, makanya yang terkena pertama adalah paru. Yang pertama kali terkena. Memang secara kan Indonesia ini tadi nomor 2 ya. Gak semua orang yang kena TBC tapi sakit. Jadi ada orang-orang yang begitu masuk bakteri TBC dia nggak jadi penyakit. Kok bisa dong? Bisa. Bisa, karena pertahanan tubuh dia bagus. Ketika bakteri masuk, ini ada kita sebutnya defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Ibarat kata ada musuh ditangkap, mati tuh musuhnya. Selesai, itu selesai. Ada lagi ditangkap tapi di penjara gitu. Jadi kayak inaktif ya? Inaktif. Nanti suatu saat bisa aktif. Suatu saat. Jadi ada 3 kita bagi. Benar-benar tidak terinfeksi, terinfeksi tidak sakit, terinfeksi dan sakit. Nah, terinfeksi dan sakit itu yang berpotensi menularkan ke orang lain lagi. Gitu. Itu ceritanya TBC paru. Bisa nggak dok selain TBC paru? Bisa nih kena ke seluruh bagian. Jadi dia bakterinya itu jalan-jalan ke pembuluh darah. Ketika masuk ke ginjal, seluruh tubuh dia tetap di ginjal. Masuk lewat kelenjar getah bening. Ketika jalan-jalan di leher, tinggal di situ. Jadi TB kelenjar. Atau TB kelenjar bukan cuma di leher, di ketiak, juga bisa di tempat mana ada kelenjar. Di pembuluh darah, jalan-jalan ke tulang, pas lagi ngedrop, jadi TBC tulang. Jadi banyak sekali bentuk TBC. Oh, berarti maksudnya kayak dia itu sifatnya infeksius banget ya dok ya? Iya betul. Berarti kalau misal kayak kita kan ngomong sesuatu infeksi entah itu virus atau bakteri itu kan paling takut apalagi kalau tadi bisa nyebar gitu dok. Bisa ke ginjal, bisa ke kelenjar dan lain sebagainya. Nauzubillah mizalinya gitu ya, jangan itu bisa ke otak gitu. Bisa ke otak, bisa. Tetapi memang yang jalan-jalan itu kalau daya tahan tubuhnya rendah sekali. Jadi rendah bukan sekali, pada orang berarti biasa. maksudnya orang yang kayak mana tuh? Maksudnya orang yang dengan HIV, orang yang dengan keganasan, autoimun gitu? kanker, autoimun. Orang yang misalnya penyakit tertentu yang dia harus butuh steroid jangka panjang, contohnya kelainan ginjal. Dia butuh steroid, steroid kan akan melemahkan daya tahan tubuh. Itu jadi mudah sekali si bakteri TBC-nya dia berkelana, berjalan-jalan. Tapi kalau orang yang daya tahan tubuhnya baik, biasanya hanya berhenti di paru. Tidak kemana-mana. Tapi itu kan maksudnya kayak tadi tuh, kehirup gitu ya, saluran pernapasan kita kan stop pemberhentian. Pertamanya di paru gitu. Tapi kan sebelum ngelewatin paru dia ada ngelewatin rongga di dalam itu bisa ngedeplok, nemplok di situ. Bisa di pita suara. Bisa juga? Bisa, kalau orang serak, lama nih seraknya. Ada 2 minggu, harus cari tahu jangan-jangan TBC pita suara. Ini dia bisa kemana-mana ya dok? Bisa. Kesel Jadi ya? kesel ya. Nah itu dia jadinya itu yang perlu dipahami. TBC bukan cuma masalah paru. Tetapi TBC paru yang paling banyak menyebar. TBC pita suara juga bisa menular. Karena kan lewatnya kan dahak kan. Dia bersin, dia batuk. Itu bisa tuh bakterinya terbang ke udara, kehirup sama orang lain, droplet. Aduh, serem ya. Dan masalahnya itu kita nggak ngerti, maksudnya orang yang kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi dan lain sebagainya. Ketika dia bersin, ketika dia batuk dan lain sebagainya. Ada bakterinya. Ada bakterinya. Dan kita juga nggak ngerti. Dan mungkin yang lebih parahnya orang itu juga nggak ngerti kalau dia punya bakteri itu gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasinya gimana nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar
Apa ya dok? TBC berarti dok ya? TBC nih pemirsa. Karena tadi kita sudah sempat bahas nih ya antara TB paru dan harus dikembalikan lagi ke istilah awalnya yaitu TBC ya. Kita masih bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Berarti sekarang penyebutannya TBC aja ya? Boleh. ini jadi agak unik ya karena penyebutan tuh bisa pengaruh ke pola pikir mindset seseorang. Iya ya, betul kayak dulu kan ibaratnya TBC itu sesuatu yang mengerikan dan ya iya sih betul gitu ya. Sampai ada ya mitos sebenarnya ya kalau kita ngomongin orang keturunan lah ini curse, kutukan dan itu banyak ya dok ya gitu. Tapi mau gak mau sekarang kita kembali ke istilah awal TBC guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, nah sekarang kalau ngomongin penyebabnya betul sih bakteri tadi ya si tuberkulosis yang punya nama lengkap yang panjang itu dan saya lupa dong gitu ya. Itu sebenarnya bakterinya bisa berasal dari mana? Maksudnya kayak oke lah orang ketularan karena ini si bakteri infeksius menular A ke B ketularan dari A. Tapi kan misalnya ujung-ujungnya tuh awalnya si A ini misal orang yang pertama kali di dunia menyebarkan TBC ini, si A-nya dapat dari mana tuh bakterinya dok? Ya, itu sejak zaman prasejarah sebenarnya. Sudah katanya sejak ada manusia ya itulah ada bakteri TBC. Kalau kita lihat di buku sejarah misalnya di relief gua-gua itu ada tuh cerita bahwa zaman itu sudah ada bakteri TBC. Bakteri TBC ketemu tahun 1800 sekian, nah itu saya lupa tuh ya. Tapi sudah ratusan tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Atau ribuan tahun yang lalu bahkan. Ribuan tahun yang lalu malahan ya. Jadi kalau di ujung pertamanya siapa, nah udah tahu jauh ya? banget. Berarti selama ini tuh gimana ya, kenapa dari ribuan tahun yang lalu sampai detik ini ada si bakteri tuberkulosis ini? Berarti dia ada ibarat kata tuh ada inangnya gitu ya, ada rumahnya untuk hidup dan itu ada di manusia atau gimana? Beda dengan virus. Kalau virus dia perlu inang tadi ya. Artinya ketika di udara dia mati atau tidak aktif. Bakteri TBC di mana-mana ada. Jadi dia tetap hidup. Cuma memang tadi faktornya banyak sekali kenapa bisa kok Indonesia sih dok nomor 2 gitu. Karena ya kalau kita ngomong Indonesia yang apalagi tadi rumahnya yang sempit, yang nggak ada jendela. Karena bakteri TBC akan mati oleh sinar matahari. Oh ya. Ya. Jadi kalau tapi kan Indonesia berlimpah dengan sinar matahari dong. Iya, tapi kalau rumahnya nggak pernah punya jendela, nggak ada sinar matahari masuk, itu kan akan mudah sekali menularkan penyakit TBC-nya. Jadi memang TBC itu kaitannya nih di mindset orang juga, itu pada low economy, pada ekonomi rendah, yang rumahnya dempet-dempet, tadi nggak punya jendela. Tetapi kan ketika orang si pasien itu mobile, bergerak terus kemana-mana bisa ketemu banyak orang. Dan itu bisa menyebarkan nggak cuma tadi ekonomi rendah ya, ekonomi tinggi pun sepanjang dia ketemu dengan pasien TBC ya bakal kena juga gitu. Aduh, jadi agak bingung juga ya. Dan itu pun karena ya kondisinya banyak ya. Jadi kayak ada middle to low ekonomi gitu society dan akhirnya bisa nyebar ke upper gitu yang akhirnya kemana-mana gitu. Tapi gini dong, semisal kayak tadi di rumah kondisinya tuh nggak ada sinar matahari dan lain sebagainya. Itu bakterinya itu memang nempel di orang itu atau sebenarnya di dalam rumah itu ada? Dia memang di udara. Di udara. Jadi misalnya orang itu batuk. Orang itu batuk, kan batuk itu makanya ada etika batuk. Oh ada etika batuk. Kalau orang batuk. Bukan table manner aja, cuff manner pun ada ya gitu. Dia harus menutup mulutnya, bukan pakai tangan, pakai dalam tangan. Seperti ini. Soalnya kalau udah tangan, ntar tangan pegang. Nah kan, habis itu kalau cuci tangan sih pasti ya, kalau cuci tangan tuh udah umum lah. Artinya batuk pun ada etikanya. Kalau batuk berdahak, dahaknya harus dibuang kemana? Ada juga etikanya. Bentar dong, bentar. Kalau tutup batuk oke lah kita bisa make sense. Buang dahak. Kan kita ada di mana? Buang dahak kayak... Nah kan dulu ditanya orang nggak bisa ngomong gimana tuh dok? Jadi kalau buang dahak misalnya taruh di tisu, taruh di tempat sampah tertutup. Tempat sampah tertutup. Kalau ada kamar mandi boleh dibuang di toilet, disiram. Jadi bukan buang sembarangan. Karena ketika buang sembarangan itu kan bisa terbawa angin. Terbawa angin, terhirup oleh orang lain. Apalagi tadi kalau nggak ada matahari, daerah lembab, bakterinya masih ada di situ.
Kalau kena matahari, sinar matahari masuk, bakterinya mati. Oh gini dok, maksudnya kayak orang misal berdahak keluarin, misal ya sebenarnya dia nggak ngerti ya di lantai atau di tanah, itu dia tetap bisa nyebar. Bisa nyebar, kan kebawa angin kan kehirup. Itu memang yang lebih jauh ya, yang lebih dekat kan kalau dekat dengan si penderita TBC batuk nih, dropletnya terbuang gitu, terhirupnya kan dengan posisi yang dekat. Tapi ketika dalam tadi yang buang dahak sembarangan itu bisa kemana-mananya seperti itu, mekanismenya seperti itu. Gitu. Makanya tadi etika batuk, etika buang dahak itu diajarkan pada penderita TBC. Supaya dia tidak menularkan lagi ke orang lain. Wow, maksudnya sampai sedetil itu ya? Dan itu juga belum berhasil juga kan maksudnya. Naik lagi nomor 2 ya? Iya makanya. Oke. Tapi misal kayak gini, di rumah, kan kadang-kala kita nggak ngerti ya dok, misalnya kayak di rumah kita, entah siapa-siapa gitu ya, atau temen gitu ya, yang akhirnya pakai ini makan nih gitu sendoknya, maksudnya udah dicuci apa segala macam, atau nggak tahu udah dicuci sih tapi sambil bawa sendoknya sambil ngomong, gimana gitu, itu bisa nyebar juga. Bisa, tetapi memang kalau cuci dengan sabun sih harus sudah nggak ada. Harusnya udah nggak ada ya? Jadi nggak harus dipisah alat makannya. Kalau emang sudah dicuci secara bersih, ya insya Allah aman lah gitu ya. Nah tapi sebenarnya ketika orang menuju ke si TBC ini sendiri, karena kita nggak ngerti ya, tadi kita sebenarnya banyak yang nyaru ya, seperti kayak di mitos fakta tadi ya, hubungan dengan paru itu di awal tuh banyak yang nyaru. Itu orang itu nggak kerasa sama sekali bahwa dia itu ada orangnya ya dok ya, orang yang ada menuju ke TBC-nya itu dia nggak ngerasa. Kalau dia, kita sebutnya infiltrat, bahasa orang flek, bahasa orang awam nih flek. Kalau flek atau infiltratnya masih sedikit, dia belum bergejala. Itu tidak menularkan memang, karena menularkannya harus dengan batuk, bersin. Jadi yang droplet itu tadi, kalau dia tidak batuk dia tidak menularkan. Gitu. Jadi kalau infiltratnya hanya sedikit tadi yang ketangkap dengan medical check up, itu belum sampai gejala klinis, jadi belum menularkan. Jadi orang TBC bisa nggak sih dok? Dia tidak tahu. Dia sudah bergejala tapi mungkin dia tidak berpikir bahwa gejalanya itulah ke arah TBC. Mungkin hanya batuk, kan saya ngerokok, jadi mungkin biasalah kalau habis ngerokok tuh batuk. Padahal ternyata rokok dan TBC. Batuknya khas nggak sih dok? Mau kayak harus kering kan atau berdahak atau gimana? Nah tadi kalau misalnya hanya kena di laring atau pita suara itu batuk kering. Tapi suaranya serak. Karena dia membuat pita suaranya bengkak. Nanti kalau sudah kena saluran nafas, kena paru itu batuknya berdahak. Karena ada sel-sel dalam paru itu yang memproduksi dahak. Ketika bakteri datang tubuh kita kan nggak diem. Tubuh kita akan bereaksi. Betul. Nah reaksi itu salah satunya sebenarnya dengan dahak. Dengan mengeluarkan dahak, membuang lagi tuh si bakterinya. Gitu ya. Tapi kalau memang pada penderita TBC bakterinya itu sudah bertanam di dalam paru, merusak paru dan tadi hasilnya rusaknya itu keluar sebagai dahak yang mengandung TBC-nya, kuman TBC-nya atau bakteri TBC-nya. Jadi batuknya berdahak untuk TBC paru. Tapi kalau TBC pita suara bisa batuk kering. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Atau berdahak. Oke dok, nanti kita lanjut lagi, ini menarik banget ya, supaya nggak lagi masuk ranking 2 ya. Kalau ranking 2 di sekolah kan bagus ya, ini ranking 2 dunia buat TBC kan nggak bagus ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar TBC. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sekarang kalau ngomongin siapa aja yang berisiko, apakah orang-orang dengan ya kayak lagi ya, orang kan nggak ngerti di rumah tangga itu ada siapa. Jadi sama-sama saling berisiko, atau maksudnya kayak orang yang pernah punya riwayat atau gangguan di parunya, mereka akan lebih rentan mengalami ini. Atau orang-orang yang tadi ya, kita ngomongin yang imun sistemnya lemah. Tapi kan imun sistem lemah tidak harus selalu berujung pada TBC kalau tertular aja gitu kan. Tapi kalau secara umum siapa aja yang berisiko dok? Siapa aja sebenarnya. Siapa aja ya? Siapa aja. Gak memandang umur, gak memandang jenis kelamin. Riwayat kesehatan sebelumnya enggak ya? Riwayat penyakit. Bahkan kalau orang kena TBC udah sembuh nih,
kayak kita isi bensin tuh, jadi balik ke nol. Nggak ada lagi faktor ada kekebalan gitu, nggak ada. Oh nggak terbentuk antibody Nggak segala ada. macam? Jadi statusnya balik lagi ke nol, dapat kesempatan yang sama. Ih kesempatannya nggak Oh. baik gitu dong. Oh gitu. Iya. Masa kayak semisal kemarin COVID kan kita kebentuk antibody ya Iya. semisal gitu. Itu Itu enggak ya? nggak ada. So the chances always be there. Sama, balik lagi. Bahkan bisa jadi lebih besar kalau dia sudah ada kerusakan parunya. Karena bekas TBC itu kalau sudah terlambat diobatin dia sembuh, tetapi meninggalkan bekas. Bekasnya itu faktor resiko lagi, baru lagi gitu. Itu kalau semisal ini ibarat kata kalau COVID itu S1, S2, S3 ya. S3 itu berarti 3 kali kena COVID. Ayo tunjuk tangan siapa yang S3 gitu ya. Nah ini berarti kalau TBC juga bisa Bisa S1, berulang. S2, S3 terulang Bisa. gitu. Hah, itu maksudnya kayak gini Dan dong. berulang bisa lebih berat, artinya bisa nanti kena TBC kebal obat. Atau Resist. TBC MDR resisten. Tata kumaha nanti itu biasanya kalau itu berat ya. Maksudnya kayak waduh sampai resist tuh agak berat juga ya. Itu kondisi parunya nanti gimana dok? Itu makanya tergantung dia datangnya pada saat kondisi seperti apa. Kalau memang kerusakannya belum banyak, dia bisa sembuh sempurna. Tetapi kalau kerusakan sudah luas, itu meninggalkan bekas yang kayak scar atau jaringan parut. Betul. Nah, jaringan parut itu kan membuat fungsi parunya juga menurun. Jadi menjadi faktor resiko lagi untuk terkena TBC berikutnya. Selain dari penyakit TBC dan TBC tadi resisten atau kebal obat. Ih, berarti serem ya. Serem, Maksudnya TBC serem sebenarnya. serem, makanya itu naik jadi nomor 2 dok. Itu mungkin kejadiannya ada yang berulang lagi orang. Banyak berulang. Kita sebutnya dengan TBC kasus berulang atau kasus kambuh. Dan kalau kasus kambuh tadi pemeriksaannya ada lagi pemeriksaan yang lain tadi untuk uji kebal obatnya, uji resistensinya. Oke, kita sekarang sedia payung sebelum hujan ya dok ya. Maksudnya untuk ya oke lah semisal orang yang belum pernah sama yang sudah pernah, apalagi yang sudah pernah harusnya lebih preventif gitu ya. Nah untuk kayak tindakan preventif terutama untuk yang sudah pernah itu apa sih dok? Maksudnya kayak perlu nggak sih maksudnya medical check up jangan nunggu setahun 6 bulan sekali atau maksudnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa kita itu berisiko gitu. Ya, kalau memang tadi ada komorbid nih kayak contoh HIV contoh ya, bukan cuma HIV, kalau dia ada kencing manis contohnya, ada diabetes. Lagi Nah, dong. diabetes juga salah satu faktor Diabetes kemana-mana deh dok. temenan dengan TBC-nya. TB HIV ada, TBDM ada. Artinya dua-dua kelompok itu harus cari tahu. Orang yang pertama kali terdiagnosis diabetes, ada TBC-nya nggak? Orang yang pertama kali TBC ada diabetesnya nggak? Nah, cari dua-duanya. Sama HIV juga gitu. Orang yang pertama kali HIV ada TBC-nya nggak? Ada TBC ada HIV-nya nggak? Jadi orang yang pertama kali TBC ada HIV-nya ada nggak? Diabetesnya ada nggak? Kenapa? Dua faktor itu akan menjadi faktor risiko terkena lagi. Jadi pada orang-orang nih misalnya contohnya TBC biasa lah ya. Begitu dia sembuh, dia akan dicari tahu dia ada DM-nya enggak, ada HIV-nya. Dua faktor itu akan memperberat. Yang di luar penyakit yang lainnya, artinya kalau dia sudah pernah kena TBC, cari tahu dua penyakit itu dan tentu secara umum sebenarnya gaya hidup sehat pasti lah ya. Dan gini, kalau memang dia sudah kena TBC, dia harus kontrol rutin karena gejala pasca TBC bisa terjadi. Jadi nanti dokter akan menentukan ini gejala pasca TBC atau baru lagi episodenya. Biasanya kita minta kontrol secara rutin. Bisa 3 bulan, nanti kalau udah oke 3 bulan, manjang 6 bulan, 6 bulan oke, manjang lagi setahun. Jadi setahun sekali paling minimal di foto torak ulang. Nah, tapi kalau misalnya kayak orang DM, gula darah terkontrol atau orang HIV dengan ARV teratur, itu bisa meminimalkan risiko? Nah beda lagi tuh dua penyakitnya. Kalau diabetes dengan yang sudah terkontrol itu biasanya berhenti di situ. Tapi kalau HIV kan berjalan dan bukan cuma TBC. Kuncinya memang dua-duanya harus dikontrol. Kontrol ya. Jadi terutama diabetes nih. Diabetes itu kaitan dengan TBC dan penyakit paru lainnya selain TBC. Aduh dok kalau ngomongin diabetes tuh ya. Iya betul. Itu kayak silent killer. Mana ya. Diem-diem. Setiap saya ngobrol sama dokter ya, faktor risiko apa ini? Diabetes gitu kan ya, kemana-mana. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan. Ini dari Pak Yahya. Dok, apakah TB paru, flek paru, dan infeksi paru itu beda atau sama?
Soalnya ada rekan terkena infeksi paru dan kondisinya lumayan cepat terjadi perburukan dibanding mungkin yang mengalami TB paru atau TBC gitu. Terima kasih dok. Oh, TB paru, TBC mungkin. TBC flek paru sama infeksi paru. Kondisi sama atau beda? Katanya ada infeksi paru terus cepat prosesnya. Itu benar. Kalau tadi flek itu bahasa awamnya untuk TBC. Oh, sama berarti ya? Ya, tetapi gini, dokter harus melihat flek juga. Jadi flek itu suatu tanda kerusakan pada paru. Penyebab tersering TBC, yang bukan sering pneumonia, abses paru, jamur paru banyak sekali. Tetapi memang awam menyebutnya flek. Kalau di ronsen kelihatan bercak berawan contohnya ya. Tapi tadi tidak bisa disamakan bahwa 100% flek pasti TBC. Flek itu menandakan ada kerusakan paru. Nah sekarang kok ada orang yang kena penyakit perburukannya cepat, berarti bukan TBC. TBC itu pelan-pelan. Makanya orangnya tadi berobatnya gejala pelan, berobatnya juga termasuk lama karena dia bakterinya sifatnya khas. Untuk yang mendadak biasanya pneumonia atau radang paru. Itu mendadak betul. Dalam kondisi misalnya 5 hari, 7 hari, tahu-tahu meninggal. Itu bisa terjadi. Sudah terjadi biasanya bukan pneumonia simpel ya, sudah terjadi gagal nafas atau komplikasi ke ginjal, komplikasi ke organ lain, itu bisa menyebabkan meninggal. TBC bisa meninggal, bisa. Tapi TBC-nya berat. TBC yang paling sering meninggal adalah TBC otak. Meningitis TBC itu termasuk TBC berat yang lebih pendek perjalanan penyakitnya untuk perburukannya dibanding untuk TBC paru. Gitu. Jadi luas nih kalau ngomongin. Banyak nih dok ya, kayaknya gak cukup sejam yang ngomongin itu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Yahya dan sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Gak kerasa dulu dok, udah tinggal segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar TBC atau TB paru. Ya sekarang istilahnya sudah kembali TBC supaya meningkatkan awareness kesadaran kita tentang penyakit yang satu ini. Masih bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sekarang kalau udah menuju gejala-gejala tadi disebutkan meskipun agak bias juga ya gitu ya. Tapi oke lah, semisal ke dokter, oh ini ditegakkan diagnosis bahwa ini adalah TBC seperti itu. Banyak orang kayak, saya TBC dok, gitu ya. Karena orang berpikir udah kayak, wah ini pengobatannya harus panjang katanya dan lain sebagainya. Nah pengobatan TBC ini sendiri seperti apa sih? Maksudnya haruskah sepanjang itu, sedisiplin itu? Kalau nggak salah dengar katanya sampai 6 bulan, bahkan ada yang 9 bulan atau gimana tuh dok? Yang biasa memang 6 bulan untuk TBC paru. TBC luar paru bisa sampai 1 tahun. Kok 9 bulan dan sampai 12 bulan. Sekarang memang ada pengobatan 4 bulan. Baru nih WHO sudah mengeluarkan bahwa ada panduan obat, tetapi belum masuk dalam program nasional. Jadi kita belum bisa menggunakan dan efek sampingnya kita belum tahu. Karena lebih cepat ya. Lebih cepat dan obatnya memang berbeda dibanding dengan obat yang kita gunakan saat ini. Jadi memang yang 4 bulan itu masih dalam tahap kebijakan, nanti akan digunakan dan mungkin belum secara nasional. Itu akan digunakan yang diharapkan bisa meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC. Gitu. Jadi berkisar sekarang 6 bulan sampai 12 bulan untuk TBC sensitif obat. Kan tadi resisten nih. TBC resisten paling cepat 6 bulan, paling lama 24 bulan. Pengobatannya. Oke, nah itu tuh kayak semisal pengaturan kayak 6 bulan gitu ya. Itu tuh kenapa ini keponya kita ya dok ya. Kenapa sih, kan orang kan ibarat kata kalau kita sakit flu, demam gitu ya. Ini habis udah sembuh ya berapa hari sembuh. Orang pasti bisa beda-beda ya. Ada yang sembuhnya 3 hari, ada yang sembuhnya seminggu. Nggak dipatok kayak 6 hari pasti sembuh gitu. Atau selesai pengobatan. Nah kalau TBC kan kayak 6 bulan tek gitu. Emang ada maksudnya 6 bulan itu ada hitung-hitungan apa sih dok maksudnya? Dari sifat bakterinya. Dari sifat si Mycobacterium tuberculosis itu sifatnya seperti itu. Dia ketika masuk dia akan kalau kita bilang intraselular, ada di ekstraselular, jadi luas. Jadi 4 macam obat yang digunakan pada tahap awal itu bisa mencakup semuanya. Sifat si bakteri itu bisa dicakup dari 4 obat, nggak cukup cuma 1. Misal contoh tadi, 1 hanya yang intrasel, yang ekstraselnya nggak ketangkep atau nggak mati, masuklah obat kedua. Jadi obat itu berdasarkan penelitian yang sangat panjang bahwa dengan 4 macam obat di 2 bulan pertama, 3 bulan berikutnya hanya 2 macam obat. Makanya kita sebut 2 fase.
Satu fase yang intensif, yang sisanya fase lanjutan. Gitu. Jadi itu yang dibutuhkan karena sifat si bakterinya itu sendiri berbeda dengan bakteri yang lain. Tapi maksudnya setiap pasien TBC itu pasti khasnya sama. Maksudnya akan diberikan berapa? 4 tadi 4 4. macam obat itu selalu itu satu paket atau bisa jadi ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 atau gimana? Kalau anak 3. Kalau anak 3 karena ada satu macam obat tadi, ada efek samping ke mata. Jadi bisa membuat buta warna pada anak-anak sehingga tidak digunakan. Kecuali TBC luas pada anak. Contoh TBC luas kayak apa? TBC otak, TBC tulang, yang berat itu masuknya 4 macam obat. Pada anak ya, pada dewasa 4. Boleh nggak sih dok 3? Kalau ternyata ditemukan alergi terhadap obat, satu obat itu nggak masuk, kita bisa kasih 3. Dengan catatan bukan TBC yang luas. Oh. Jadi dilihat contoh TBC paru. Infiltratnya hanya di atas kanan aja dok, di yang bawahnya nggak ada bersih, itu masuk 3 boleh. Tapi ketika udah lewat, ini kan ada tulang panjang gampangnya ya. Iya. Di bawah tulang panjang ini nih ada nih klavikula. Udah ke situ kita bilangnya luas, nggak cukup 3 macam, harus 4. Gitu, jadi ada beberapa kriteria yang bisa, ini biolah 3 macam, ini harus 4 macam. Oke, just in case ini orangnya bandel. Kayak banyak miss-nya, banyak cheating days-nya gitu. Itu katanya Bisa harus ulang. panjang, enggak. Nah kalau ulang ya, ulang sebenarnya 1 bulan berhenti loh sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa Bener-bener bilang. kayak 1 bulan Iya. in a row gitu. Iya, 1 bulan dalam orangnya kabur nih, nggak balik lagi, merasa udah sembuh, baru minum misal katakanlah 1 bulan. Oh berarti maksudnya itu obatnya dikasih per bulan? Awal-awal bisa kita kasih 2 minggu karena ada efek samping yang harus kita waspadai atau observasi. Ketika 2 minggu udah oke, kasih lagi 2 minggu nih, orangnya hilang. Kira-kira nih udah pengobatan harusnya 3 bulan datang. Dok kok saya masih batuk? Ya iyalah ya kan belum sembuh ya. Itu harus diulang lagi dari awal. Dikhawatirkan tadi bakterinya resisten. Jadi pemeriksaan juga dari awal, diulang lagi pemeriksaannya dari awal. Apakah ini masuknya ke resistensi atau yang masih sensitif? Oke, itulah pentingnya untuk disiplin. Kalau sudah dikasih tahu 6 bulan konsisten ya 6 bulan demi kesembuhan dan kebaikan si pasien. Dok sebenarnya banyak loh yang mau dibahas lagi tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Udah lama juga nggak kesini. Next time ya dok ya. Terima kasih dokter Ani, saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Ani, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan paru Anda supaya nggak mengalami TBC dan jaga kebersihan. Kalau batuk ditutup, jangan buang dahak sembarangan. Sampai jumpa.